Dalam hal tersebut terdapat anggota komite GCG tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka penggantian anggota tersebut perlu dilakukan paling lambat 6 bulan setelahnya. Dan next. Yang selanjutnya itu ada perubahan atas pedoman komite GCG. Pedoman komite GCG dapat mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan perusahaan, praktik, tata kelola, dan hal-hal lainnya. Setiap perubahan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Jadi next. Dan selanjutnya, analisis prinsip GCG yang dipraktikkan PT Kalbe. PT Kalbe menjalankan beberapa prinsip GCG. Yang pertama itu ada transparansi. Transparansi dalam penyampaian informasi material dan relevan, serta dalam proses pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua itu ada akuntabilitas, yaitu kejelasan definisi peran, tanggung jawab, dan kewajiban tiap-tiap organisasi perusahaan, serta tiap posisi dalam organisasi Kalbe. Yang ketiga, tanggung jawab. Komitmen untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku, serta prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat sebagai refleksi sebuah perusahaan yang bertanggung jawab. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Azhar. Baik, terima kasih Eva. Selanjutnya ada analisis prinsip GCG yang keempat, independensi, yaitu memastikan bahwa sebagai seorang profesional, setiap karyawan dapat bekerja secara objektif untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan perseroan, terlepas dari potensi intervensi atau tekanan benturan kepentingan. Terus yang berikutnya ada kesetaraan, yaitu menjamin perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai hal seperti kesetaraan informasi maupun pengambilan keputusan. Oke, PT Kalbe juga menjalankan beberapa hal untuk memperkuat implementasi prinsip GCG dalam perusahaan dengan yang pertama, proses internalisasi terus-menerus atas Kalbe Pancasrada dan etika bisnis Kalbe sebagai nilai-nilai perusahaan dan pedoman perilaku bagi seluruh karyawan guna memastikan pelaksanaannya di seluruh proses bisnis perseroan. Yang kedua, penyempurnaan rutin atas kebijakan perseroan guna mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku serta dinamika dunia usaha. Yang ketiga, pengembangan rencana kerja tahunan yang mendukung penyempurnaan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh perseroan. Yang keempat, review dan penyempurnaan pedoman GCG Kalbe agar tetap berjalan dengan perkembangan terakhir di bidang praktik GCG, dan yang terakhir, kegiatan penyebarluasan informasi secara rutin kepada pihak-pihak eksternal tentang kinerja keuangan dan operasional Kalbe sebagai pelaksanaan prinsip transparansi melalui yang pertama, kegiatan hubungan investor, yang kedua, paparan publik, yang ketiga, siaran pers, dan yang terakhir, pengkinian informasi situs internet perseroan. Berikut adalah laporan keuangan tahun 2022 dari PT Kalbe Pharma. Boleh di next. Laporan keuangan nggak usah dibahas ya, next aja ya. Oke. Oke, untuk kepengurusan PT Kalbe dan slide berikutnya akan dijelaskan oleh Tessa Lonika. Kepada Tessa dipersilakan. Baik, terima kasih Salsabila. Jadi berikut adalah kepengurusan dari PT Kalbe Pharma Tbk, terdiri dari RPUS, lalu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, lalu ada Komite Audit, Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Resiko Usaha, Komite GCG, Sekretaris Perusahaan, Hubungan Investor, dan Unit Manajemen Resiko. Boleh di next. Jadi kerangka manajemen resiko usaha, Kalbe menyadari bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan resiko yang memadai berperan penting dalam pengelolaan berbagai resiko usaha yang dihadapi perseroan. Penerapan manajemen resiko diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, seperti yang pertama, menyediakan informasi bagi manajemen mengenai paparan resiko yang dihadapi, yang kedua, menyempurnakan metode dan proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga, memberikan penilaian atas resiko yang melekat pada setiap produk dan kegiatan usaha klien. Boleh di next. Selanjutnya ada profil resiko. Beberapa resiko utama yang memiliki pengaruh penting terhadap kegiatan usaha Kalbe antara lain yang pertama dari resiko persaingan usaha, resiko keuangan, resiko hukum dan regulasi, resiko reputasi, resiko sumber daya manusia, resiko interupsi bisnis, dan yang terakhir resiko interupsi perusahaan.
yang pertama itu dari risiko persaingan usaha. Persaingan dalam sektor farmasi dan produk kesehatan lainnya akan semakin ketat dengan banyaknya produsen lokal maupun internasional yang beroperasi. Persaingan tersebut timbul dalam berbagai aspek, antara lain sumber daya keuangan dan kemampuan operasional pesaing internasional yang lebih kuat, serta inovasi produk, metode promosi dan pemasaran, perubahan permintaan pasar, daya beli masyarakat yang terbatas, serta kesiapan perseorangan menghadapi persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, penanganan risiko ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan pasar dan kemampuan menyesuaikan diri serta menangkap peluang yang tersedia. Di samping itu, KLB juga dituntut untuk mampu memberikan nilai lebih dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh KLB dibandingkan dengan yang dapat ditawarkan oleh perusahaan lain yang sejenis. Yang kedua dari risiko keuangan, grup KLB juga menghadapi risiko keuangan yang timbul sebagai akibat fluktuasi mata uang asing, anggaran, pembiayaan, serta likuiditas. Karena sebagian besar bahan baku KLB diimpor, hal ini menimbulkan dampak dalam bentuk kerentanan terhadap fluktuasi falas. Fluktuasi mata uang asing ini, terutama dalam dolar Amerika Serikat, sangat berdampak pada biaya produksi. Penanganan risiko ini dilakukan antara lain dengan melakukan pengelolaan manajemen kas secara lebih prudent untuk menjamin kebutuhan impor, menjaga tingkat persediaan bahan baku dan barang jadi yang mencukupi dengan selalu memperhatikan kondisi perekonomian domestik dan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusuf. Oke, baik, terima kasih Tessa. Di sini saya akan melanjutkan tentang profil risk. Yang ketiga ada risiko hukum dan regulasi. Grup KLB menghadapi berbagai jenis peraturan hukum dan perubahan regulasi yang terkait serta aturan yang dibuat dalam perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat grup KLB, sehingga dapat menimbulkan risiko hukum atau akibat hukum lainnya. Proses registrasi atas merek dan produk, termasuk perolehan hak paten, serta kekayaan intelektual lainnya merupakan kewajiban secara hukum yang harus dijalankan secara berkesinambungan untuk menghindari klaim atau pengakuan dari pihak luar yang dapat terjadi di kemudian hari. Penanganan risiko ini dilakukan antara lain dengan terus melakukan pemantauan atas perubahan peraturan dengan baik untuk mengantisipasi kesempatan atau dampak suatu risiko, menghindari gugatan hukum dari pihak lain, dan mematuhi hukum dan regulasi lainnya yang berlaku. Perseroan juga terus meningkatkan kompetensi, sumber daya, dan kesiapan dari segi legalitas dalam menghadapi gugatan dari pihak ketiga. Selanjutnya yang keempat ada resiko reputasi. Resiko reputasi ini meliputi keluhan konsumen, penarikan kembali produk, dan juga kemungkinan adanya sabotase terhadap produk, serta pencemaran nama baik. Di saat seperti sekarang ini, di mana citra perusahaan sangatlah penting, maka pencemaran reputasi merupakan resiko yang harus diperhatikan. Penanganan resiko ini dilakukan antara lain dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang meliputi hasil proses bisnis perseroan yang menyeluruh, yaitu sejak tahap riset dan pengembangan hingga masa kadaluarsa produk, termasuk kewaspadaan terhadap pemalsuan produk yang selalu menjadi salah satu fokus utama grup KLB sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan konsumen terhadap produk-produk KLB. Tidak hanya dari sisi produk, KLB juga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pembinaan sumber daya manusia. Selanjutnya yang kelima ada resiko sumber daya. Keberlangsungan pengembangan perseroan tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Resiko ini akan tingkat pergantian karyawan, keluarnya karyawan-karyawan yang berpotensi, permasalahan dalam perekrutan maupun hal lain akan berpengaruh dalam kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Penanganan resiko ini dilakukan antara lain dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia, serta memberikan kesempatan yang setara kepada karyawan dalam mengembangkan karir dan kompetensi secara profesional. Yang keenam ada resiko interupsi bisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, KLB harus selalu siap untuk menghadapi dan mengatasi resiko yang bersifat bencana alam, yang dapat berdampak pada lumpuhnya fasilitas perusahaan dan terhentinya kegiatan produksi, seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Resiko ini memiliki kemungkinan yang kecil, namun membawa akibat yang signifikan untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. KLB senantiasa menerapkan program asuransi yang memadai atas aset, fasilitas produksi, serta persediaan. Yang ketujuh ada resiko informasi perusahaan. Resiko informasi ini tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknologi informasi, hardware dan software, namun juga terkait dengan semua data informasi yang dimiliki grup KLB. Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan informasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Penanganan resiko ini dilakukan dengan penetapan dan pengembangan kebijakan teknologi informasi dan pengadaan pusat data atau data center yang memadai dengan standar yang tinggi yang merupakan salah satu langkah mitigasi perseroan dalam menjaga keamanan akan akses informasi penting tersebut.
Resiko-resiko tersebut di atas akan selalu dimonitor dan dievaluasi dengan memperhatikan dinamika kegiatan usaha dan peraturan-peraturan terkait, termasuk memetakan resiko-resiko yang mungkin belum teridentifikasi. Selanjutnya ada indikator kecurangan yang dapat ditemukan pada laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama ada overstatement laba bersih. Pada tahun 2002, PT Kimia Farma Tbk terlibat dalam kasus kecurangan terkait dengan penemuan Bapepam mengenai overstatement laba bersih tahun buku 31 Desember 2001 sebesar 32,7 miliar. Yang kedua ada pencatatan ganda atas 2 unit usaha. Selain overstatement laba bersih, PT Kimia Farma Tbk juga terlibat dalam kasus kecurangan terkait dengan pencatatan ganda atas 2 unit usaha. Yang ketiga ada markup penjualan. PT Kimia Farma melakukan markup senilai 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Selain itu, fraud juga bisa terjadi apabila yang pertama manajemen laba atau earning management. Kecurangan pada laporan keuangan dapat diproksikan dengan adanya manajemen laba. Yang kedua, pengendalian internal yang lemah. Pengendalian internal yang lemah itu implementasi pengendalian internal yang tidak efektif dapat menjadi indikator adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada penggunaan analisis fraud diamond. Analisis fraud diamond dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 4 ya. Terima kasih kelompok 4. Jadi terima kasih tadi sudah disampaikan mengenai implementasi GCG di Kalbe Farma ya, Tbk, dan juga tadi penyajian mengenai fraud. Tadi mungkin bisa dilihat bahwa pada saat kita melihat suatu struktur organisasi dalam suatu organisasi atau perusahaan itu lain-lain ya. Tapi kita bisa melihat bahwa setiap kali kita berbicara mengenai komisaris, terutama perusahaan yang sudah Tbk, mereka memiliki namanya komisaris independen. Tadi sebelumnya dicek ya, ada ya komisaris independen ya. Nah, komisaris independen itu biasanya mereka ambil dari bagian dari komisaris, yang namanya komisaris itu berarti wakil dari pemegang saham. Independen itu lebih dari praktisi atau misalnya institusi pendidikan, karena mereka menganggap bahwa perlu komisaris independen yang bisa memberikan wawasan, insight kepada komisaris supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan gitu atau dengan perkembangan ilmu gitu ya. Nah, memang dengan adanya komisaris independen diharapkan tadi GCG-nya bisa berjalan, kemudian tadi masukan rekomendasi saran dari independen itu bisa keluar, bisa diperoleh. Tetapi kenyataannya memang kembali lagi pada proses GCG yang internal gitu ya. Tadi mungkin dicontohkannya GCG-nya di Kalbe tapi fraud-nya tidak di Kalbe gitu ya. Semoga dengan adanya GCG yang bagus di Kalbe itu fraud-nya tidak terjadi di Kalbe tapi di tempat lain gitu. Tapi kalau tadi perusahaan yang ada kemarin ya kalau nggak salah perusahaan yang sama, Kimia Farma ya, Kimia Farma. Dia ada GCG-nya tapi fraud-nya ada juga gitu. Tapi itu udah lama, udah tahun 2002 ya, lama gitu ya. Kalau sini setelah GCG berjalan mereka lebih baik tidak ada lagi fraud gitu. Oke, kelas saya minta break dulu 10 menit ya. Nanti kita lanjutkan setelah ini untuk kelompok 5 ya dan 6 ya. Kelompok 5 6 benar ya? Betul, kelompok 5 dan 6, betul. Itu ya. Break dulu ya sebentar ya. Oke, terima kasih.
Halo kelas, kita mulai lagi ya. Sorry nunggu. Masih terdengar suara saya kan? Terdengar, Bu. Oke. Silakan kelompok 5 ya. Siapkan kelompok 5. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 5. Baik, sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai GCG Risk Management Internal Control and Fraud yang berakutakan saya sendiri Anissa Fitri Kamelia, lalu ada Audi Medina, Nicola Sala, dan Talia Gata. Next. Praktik GCG. Next. Jadi ada 5 prinsip, yang pertama itu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, dan yang kelima kewajaran. Next. Praktik GCG pada PT Pertamina. Penerapan GCG di PT Pertamina berjalan dengan konsisten dan komprehensif di setiap kegiatan usahanya. Pertamina meyakini penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan dapat berdampak baik bagi Pertamina. Hal ini mampu mendorong kinerja perusahaan untuk semakin kompetitif dan dinamis sekaligus meningkatkan kepercayaan stakeholder. Pertamina melakukan penilaian atau asesmen atas implementasi GCG yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik penerapan GCG. Next. Berikut merupakan struktur GCG PT Pertamina. Berdasarkan asesmen terhadap penerapan GCG periode tahun buku 2022, Pertamina memperoleh skor 95,06 dengan predikat sangat baik. Pencapaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan hasil asesmen tahun sebelumnya, di mana Pertamina memperoleh skor 96,94 dengan predikat sangat baik. Penurunan skor tersebut disebabkan oleh beberapa pedoman yang belum dimutakhirkan. Perlunya pengembangan sistem pengendalian internal atau SPI yang holistik yang meliputi komponen-komponen yaitu pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan resiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya. Next. Lalu yang pertama ada implementasi dari transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut kami, PT Pertamina Persero telah melaksanakan prinsip transparansi. Pertamina menyediakan akses secara digital lewat laman melalui pertamina.com yang menampilkan halaman kanal berbagai informasi maupun data terkait Pertamina seperti kepatuhan perseroan terhadap kebijakan pengendalian, laporan tahunan pada bagian analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan. Pertamina juga transparan dalam informasi laporan tahunan atau annual report yang berisi mengenai umur anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pelatihan karyawan yang akan dilakukan dan biaya pelatihan, periode audit, audit, dan jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit. Selain itu juga terdapat sumber informasi lainnya di akun sosial media resmi Pertamina seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Next. Lalu ada akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan guna terlaksananya pengelolaan kegiatan usaha perseroan secara efektif. Menurut kami, PT Pertamina Persero telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik sesuai dengan GCG dalam bentuk pedoman, sistem tata kerja,
tata kerja organisasi atau TKO, tata kerja individu atau TKI, serta bentuk etika bisnis dan pedoman perilaku atau Code of Conduct. Ini juga sudah diterapkan di PT Pertamina Persero. Pedoman perilaku menjadi pendekatan yang dilakukan Pertamina dalam mengatur tata cara dan perilaku insan di lingkungan Pertamina. Next. Selanjutnya ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Menurut pendapat kami, PT Pertamina Persero telah mengimplementasikan prinsip responsibilitas ini dengan baik melalui program CSR dari kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Pertamina fokus pada 4 isu yang menjadi pilarnya seperti Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari. Responsibilitas ini merupakan tanggung jawab termasuk di dalam lingkungan Pertamina yang bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Next. Selanjutnya ada kemandirian, yaitu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Menurut pendapat kami, PT Pertamina Persero telah menerapkan prinsip kemandirian. Upaya untuk menghindari konflik kepentingan tercermin dalam pedoman konflik kepentingan dan larangan transaksi atau penggunaan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mekanisme seperti whistleblowing system atau WBS menunjukkan komitmen terhadap GCG. Dalam pengambilan keputusan, Pertamina memastikan kepatuhan hukum dan transparansi, serta menghargai perbedaan pendapat. Komitmen terhadap integritas dan penanganan serius terhadap pelanggaran etika mencerminkan upaya Pertamina untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen ini terlihat dalam penanganan pengaduan, di mana laporan yang terbukti akan mendapatkan rekomendasi dan sanksi sesuai peraturan perusahaan. Next. Lalu yang terakhir, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat kami, PT Pertamina Persero telah menerapkan prinsip kewajaran yang tercermin dalam rekrutmen yang adil dan kesempatan yang sama, termasuk bagi penyandang disabilitas, komitmen tanpa diskriminasi, kehadiran direksi perempuan, dan kebijakan SDM juga menunjukkan upaya Pertamina dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. PT Pertamina Persero juga telah melaksanakan kesetaraan ke internal maupun ke eksternal, serta menjalin komitmen antar pemangku kepentingan bukan hanya dengan pekerja tapi komitmen terhadap pemerintah sebagai pemegang saham dan komitmen terhadap anak perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya ada risk management. Next. Ya, risk management dari PT Pertamina telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi untuk memastikan pencapaian visi dan misi perseroan. Kebijakan ini diterapkan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dan memastikan pencapaian nilai bagi stakeholders. Penerapan manajemen risiko di Pertamina mengacu pada ISO 31000/2018 yang terdiri atas 3 pilar, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses. Ketiga pilar tersebut kemudian diintegrasikan sesuai dengan kondisi lingkungan, proses bisnis, dan karakter bisnis Pertamina. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 01 garis miring MBU garis miring 2019 khususnya pasal 25 mengenai pemenuhan kewajiban melaksanakan manajemen risiko. Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi bersama manajemen, internal audit dan auditor independen, Komite Audit menilai bahwa penerapan manajemen risiko perseroan telah cukup memadai dan mengidentifikasi risiko sehingga dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut. Next. Selanjutnya ada internal control. Next. Pertamina
menetapkan kebijakan mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau Internal Control over Financial Reporting atau ICOFR beserta pelaksanaan evaluasinya. ICOFR diterapkan untuk meminimalkan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan sehingga tujuan laporan keuangan perusahaan dapat tercapai. Sistem pengendalian internal Pertamina terdiri dari 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pertamina menerapkan sistem pengendalian internal dengan merujuk pada pasal 26 Peraturan Menteri BUMN nomor 401 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG pada badan usaha milik negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas. Mana Talia? Jadi tahun 1990 PT Pertamina Persero itu mengakuisisi PT Petral Group dan pada tahun 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading. Selain Pertamina, sahamnya juga dimiliki Zambesi Investment Limited dan Pertamina Energy Service Limited. Petral melakukan pembelian minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Komposisi kepemilikan saham awal Petral dimiliki oleh Pertamina 40%, Tommy Soeharto 20%, Bob Hasan 20%, dan Yayasan Karyawan Pertamina 20%. Perusahaan ini kemudian dibubarkan pada bulan Mei 2015. Tolong di next. Selanjutnya ada penyebab terjadinya kasus. Jadi kasus ini tuh terjadi dikarenakan PT Petral hanya dengan administrator trader bukan trading company di mana tidak melakukan transaksi dengan pihak ketiga atau di Platts Window Market atau bursa di Singapura. Petral juga tidak mempunyai professional trader dan sepenuhnya menjadi price taker. Fungsi sebagai market intelligence oleh Petral juga tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak dan dibeli Petral juga tidak dibeli Petral dari NOC atau MOCS dipandang sebagai kewajiban Petral. Dan Petral tak berminat menjadi trading company sehingga tidak punya blending facilities dan blending spesialis sendiri. Dalam penyelesaian kasus ini, KAP yang bertindak adalah Kordamenta, auditor asal Australia yang mengaudit jenis audit forensik dalam kasus Petral. Tolong di next. Ada audit yang didapat oleh Kordamenta. Yang pertama, dalam berbagai dokumentasi, Petral terbukti dan tercatat bahwa ada pihak ketiga yang ikut dalam proses pengadaan dan jual minyak mentah dan produksi bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina Energy Service PTE Ltd yang merupakan anak usaha Petral yang bertugas melakukan pengadaan impor minyak dan bahkan bahan bakar minyak BBM.
Ikut campurnya dari mulai mengatur tender dan memunculkan harga hasil perhitungan sendiri. Pihak ketiga ini bukanlah pemerintah, bukan manajemen Petral, bukan juga manajemen Pertamina. Yang kedua, pihak ketiga berhasil mempengaruhi personel-personel di PES untuk memuluskan mengatur tender dan harga minyak dan BBM. Pihak ketiga tersebut sangat berpengaruh dalam pengadaan minyak mentah dan BBM serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut mengikuti permainan yang tidak transparan. Yang ketiga, akibat dari ikut campurnya pihak ketiga, Petrol dan Pertamina tidak memperoleh harga terbaik ketika melakukan pengadaan minyak maupun jual beli produk BBM. Next. Selanjutnya ada pihak terlibat dalam kasus yang pertama itu ada Bambang Irianto. Dia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Petral sebelum diganti pada tahun 2015. Dan ia juga pernah memegang jabatan penting PES. Yang dilakukan Bambang sebagai Presiden Marketing PES juga mengambil jasa untuk dalam pembelian jualnya. Kedua, Bahtiar Mulyono, Khairul Rahman, dan orang ini jabatan Petral. 4 orang ini diindikasikan membocorkan informasi mengenai tender pengadaan minyak Petral kepada pihak luar. Akibat kebocoran informasi tersebut, anak usaha Pertamina ini memperoleh minyak dengan harga tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas. Terima kasih Nicholas terakhir ya. Plus dulu untuk kelompok 5 ya. Terima kasih ya. Kelompok 5, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5 mengenai implementasi GCG di Pertamina juga fraud yang terjadi juga mungkin di anak perusahaannya Pertamina yang sudah lama ya, memang seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai satu perusahaan besar di Indonesia yaitu Pertamina, pasti nilai GCG-nya sudah bagus, baik ya, tata kelolanya pasti nilainya tinggi, tadi mungkin nilai lebih 90 berapa gitu. Tapi di sisi lain dulu mungkin Pertamina ini kan termasuk perusahaan yang milik negara yang memang di situ banyak berkecimpung para pengusaha-pengusaha lokal kita Indonesia, kemudian juga bekerja sama dengan perusahaan asing gitu ya, untuk mencoba menjadi tim pensuplai dan juga menjadi pemasok gitu. Nah, mungkin di situ yang menjadi hal yang muncullah tadi fraud gitu. Kalau dilihat dari Pertamina memang perfeksionis nilai GCG-nya karena memang diupayakan gitu ya. Dengan ini kan bisnis yang sangat berdampak bagi kehidupan orang karena bahan bakar gitu kan. Memang itu harus memiliki nilai GCG yang cukup baik, yang sangat baik lah gitu. Dan kemungkinan nilai ratingnya pun rating yang tertinggi gitu ya. Kalau nilai itu udah A plus mungkin kalau ada ya, A gitu ya. Tetapi di sisi lain memang terjadi fraud itu bisa terjadi saja karena memang pengelolanya dulu ya. Anda masih melihat bahwa itu 2015 ke bawah tadi kan.
Itu yang memang pelaku-pelakunya yang kita tahu sendiri adalah pengusaha-pengusaha Indonesia sendiri gitu. Nah, untuk itu memang kita harus lihat bahwa tadi disampaikan bahwa dari kelompok 1 sampai kelompok 5 selalu menyajikan adanya keterlibatan internal auditor di situ ya dengan departemen internal auditnya yang namanya mungkin lain-lain. Tapi di sisi lain kita harus perhatikan bahwa namanya BUMN, kemudian perusahaan besar apalagi terkait dengan bahan bakar misalnya atau hasil bumi, itu harus selalu ada, mungkin Anda baca nanti di laporan annual report-nya ya, itu ada namanya laporan sustainability report gitu ya, laporan keberlanjutan usaha. Di situ pasti ada CSR ya, corporate social responsibility, dan itu menjadikan bahwa perusahaan ini memang sangat concern dengan GCG dan juga CSR. Mungkin itu tadi, terima kasih lagi ke kelompok 5 ya. Sekarang lanjut ke kelompok 6. Silakan kelompok 6. Terima kasih kelompok 5. Izin share screen ya, Bu. Silakan Clarissa. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Di sini kami kelompok 6 akan presentasikan praktik GCG, manajemen resiko, dan internal kontrol dari PT Bio Farma. Yang pertama ini ada praktik GCG beserta dokumen pendukung atau berkas. Semisal dikutip dari laporan tahunan perusahaan, bagian laporan tahunan dilampirkan dalam berkas pengumpulan. Nah, di sini penerapan GCG di Bio Farma ini berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Terus dilaksanakan juga oleh organ pendukung Dewan Komisaris, direksi, dan seluruh jajarannya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan perseroan, shareholders, dan stakeholder. Pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 12 Mei 2023 telah dilakukan penilaian penerapan Good Corporate Governance atau GCG di PT Bio Farma untuk tahun 2022. Hasilnya itu PT Bio Farma meraih skor 98,095 dari total skor 100. Dalam presentase ini setara dengan 98,10%. Hasil dari penilaian ini menyatakan bahwa penerapan GCG di PT Bio Farma pada tahun 2022 diklasifikasikan sebagai sangat baik. Ini dikutip dari laporan tahunan 2022 PT Bio Farma di halaman 297-298. Oke, berikut merupakan mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi berikut. Nah, di sini yang paling atas itu ada Direktur Keuangan, Manajemen Resiko, dan SDM. Dia bertanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG. Terus di bawahnya itu ada seluruh tingkat manajemen, seluruh organ perusahaan, sama prinsip GCG-nya. Terus di bawahnya ada penilaian independen dan tim internal. Terus dari situ dihasilkan laporan tahunan. Laporan tahunan ini di internalnya itu untuk Dewan Komisaris, terus eksternalnya untuk pemegang sahamnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Terima kasih Clarissa. Selanjutnya ada penjelasan analisis prinsip GCG yang dipraktikkan dan juga dibandingkan dengan teori yang ada dalam PPT Ibu Titi.
Yang pertama ada transparansi atau transparency, keterbukaan dalam melaksanakan proses mengambil keputusan dan terbuka dalam menjadikan informasi penting yang relevan, akurat dan tepat waktu untuk menjamin pemenuhan hak seluruh pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Bio Farma dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan. Secara teori dijelaskan bahwa transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholder-nya. Yang kedua ada akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban oleh perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan atau entitas pelaporan serta hubungan antara perseroan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan antar organ perseroan, RUPS, Dewan Komisaris, dan juga Dewan Direksi. RUPS memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ lain. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, direksi bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan, dan akuntabilitas seluruh jajaran perseroan berarti setiap orang bertanggung jawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya. Next class. Yang ketiga ada pertanggungjawaban atau responsibility. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain-lain. Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan cara antara lain, yang pertama, mematuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan perseroan. Yang kedua, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility, melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, serta bina lingkungan, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi. Yang keempat, melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi di bidang pasar modal. Selanjutnya akan dijabarkan oleh Elsia. Baik, terima kasih Dini. Selanjutnya yang keempat itu ada kemandirian atau independensi. Perusahaan melakukan implementasi terhadap prinsip kemandirian dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing organ perusahaan. Bio Farma meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ perusahaan dapat berfungsi dengan baik dan optimal dalam mengambil keputusan dan mengelola perusahaan dengan baik. Next. Yang kelima ada kewajaran atau fairness. Bio Farma memastikan setiap pihak yang berkepentingan diperlakukan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memberlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, slide selanjutnya tentang manajemen risiko di PT Bio Farma. Sejak tahun 2009, sistem manajemen risiko yang diterapkan di Bio Farma mengacu kepada COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework
yang seiring dengan perancangan sistem manajemen terpadu dari Bio Farma tersebut, sistem manajemen resiko Bio Farma mengalami perubahan dengan mengkombinasikan ISO 31.000 pada tahun 2009 dan COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework pada tahun 2015. Terdapat 6 risiko korporat yang terbagi atas 4 risiko dari aktivitas rutin dan 2 risiko proyek. Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis untuk menanganinya, Divisi Corporate Risk Management atau CRM selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan pengawasan kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit. Masing-masing kepala bagian unit risiko menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang kemudian secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas manajemen risiko di Bio Farma. Next. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko di Bio Farma. Yang pertama itu ada proses pengambilan keputusan, yang kedua ada proses perencanaan dan pencapaian sasaran strategis maupun operasional perusahaan. Yang ketiga ada proses perbaikan atau improvement proses bisnis perusahaan. Yang keempat ada aspek tata kelola atau governance. Yang kelima ada business continuity management atau BCM. Lalu yang terakhir ada proses cascading dalam manajemen risiko. Next. Selanjutnya ada tentang pengendalian internal. Pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aset, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya di sini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Putri, bahwasannya di slide sebelumnya itu pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi. Nah, berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Bio Farma. Yang pertama itu dia di atas itu ada direktur utama yang kemudian membawahi wakil direktur utama yang membawahi direktur pengembangan usaha, direktur produksi dan supply chains, kemudian direktur keuangan dan manajemen risiko, direktur human capital, direktur hubungan kelembagaan, dan direktur pemasaran, yang dari masing-masing direktur itu kemudian membawahi bagian-bagian lainnya yang terdiri dari fungsi holding, fungsi hybrid, dan fungsi operasional. Boleh di next. Kemudian selanjutnya ini mengenai dari metode penyusutan yang ada pada perusahaan. Yang mana metode penyusutan dari setiap kelompok aset itu rata-rata terdiri dari dua metode, yaitu garis lurus dan juga saldo menurun. Kemudian untuk manfaat ekonomi dan tarif penyusutannya sendiri sudah ditetapkan oleh perusahaan, yang mana tarif penyusutannya itu dimulai dari 5% hingga 50%. Di next class. Yang selanjutnya mengenai penyajian laporan dari PT Bio Farma. Jadi setelah dilakukannya audit laporan keuangan dari PT Bio Farma dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2022, menurut opini kami itu laporan keuangannya menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasi yang pada tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan konsolidasi dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsha. Baik, di sini ada contoh kasus fraud yang di Bio Farma saya cari-cari nggak ada, jadi kita ambil dari PT Garuda Indonesia. Di sini pada tanggal 28 Juni 2019, PT Garuda Indonesia Persero (Tbk) resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi oleh beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI atas kecurangan pengakuan pendapatan pada laporan keuangan di tahun 2018. Di sini ada beberapa sanksi yang dikenakan untuk PT Garuda Indonesia.
Yang pertama, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi administratif berupa masing-masing 100 juta karena melanggar peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi yang kedua yaitu sanksi administratif juga dikenakan secara tanggung renteng sebesar 100 juta kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar peraturan OJK nomor 29 garing POJK 004 garing 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Oke, ada penambahan sedikit. Oke, terima kasih Clarissa. Terima kasih Ada kelompok penambahan 6. sedikit, Bu. Ibu, Plus maaf, untuk kelompok 6. ada yang mau Masih ada? ditambahin sama Clarissa? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada satu lagi. Penambahan dari pelajaran Soalnya dari di kasus sini lagi ada Garuda. perbaikan jadi masih ada. Oke. Silakan lanjut. Pelajaran dari kasus Garuda ini, hikmah yang pertama adalah pengingat agar terus mengutamakan aspek profesionalitas dalam hal apapun, terutama dalam lingkungan pekerjaan. Selain harus bersikap profesional, kita juga harus mengutamakan kejujuran. Tidak peduli meskipun ada peluang untuk mengambil uang dalam jumlah besar, agar bisa masuk kantong pribadi, jika itu bukan hak milik kita, maka kita nggak perlu ngambil gitu. Jadi kita harus jujur. Terus fraud dari Garuda Indonesia ini juga bisa dijadikan pelajaran kepada kita semua agar berhati-hati dalam memilih pihak untuk diajak bekerja sama, termasuk dalam memilih KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, kita dapat meminimalisir resiko terjadinya fraud atau kecurangan dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, nggak kedengeran tadi terakhir Elsa. Clarissa? Iya, Ibu. Tadi terakhir yang presentasi siapa? Elsa? Gimana, Bu? Yang slide terakhir tadi yang presentasi siapa? Oh, saya. Emang nggak ada suaranya, Bu? Enggak, soalnya nggak kedengeran tadi. Sempat nggak kedengeran. Ini saya lagi suaranya lagi ada yang gangguan yang lagi ngerjain building ya, gedung. Oke, terima kasih. Udah ya, selesai ya Clarissa ya. Slide terakhir ya. Iya, Bu, sudah, Bu. Baik. Oke, terima kasih ke kelompok 6 ya. Plus untuk kelompok 6. Terima kasih banyak kelompok 6. Ya. Oke, jadi ini terkait dengan GCG di perusahaan apa tadi? Sebentar, saya lihat tadi. Bio Farma ya, Bio Farma. Kemudian fraudnya di Garuda ya, kasus Garuda. Memang ini kasus yang cukup banyak dibahas pada zamannya ya di Garuda itu karena memang melibatkan BUMN yang besar di Indonesia seperti hanya tadi Pertamina, seperti hanya Kimia Farma gitu ya. Nah, itu memang kita harus aware mengenai prosesnya bahwa pada saat kita juga tadi membahas mengenai kasus GCG gitu. Di Garuda itu sejelek apa sih GCG-nya gitu. GCG-nya bagus gitu. Ya pastinya bagus. Kemudian ada beberapa proses yang melibatkan timnya di Garuda itu mengenai peringkat GCG-nya itu tinggi, pasti tinggi juga gitu. Tapi ternyata masih juga ada fraud di situ. Nah, terkait Bio Farma sendiri kan sama perusahaan juga BUMN ya, perusahaannya
milik negara ya, BUMN TBK kalau nggak salah ya, Bio Farma ini pastinya menyajikan GCG-nya sudah sesuai dengan aturan standar, tadi prinsipnya sudah jelas, laporan keuangannya juga sudah bagus gitu ya. Kemudian tapi yang penting adalah pada saat kita menyelenggarakan atau melaksanakan GCG ini kita ikut juga rating yang ada gitu. Jadi Anda bisa lihat nih di perusahaan farmasi misalnya, Bio Farma, Kalbe Farma, Kimia Farma misalnya gitu ya. Anda bandingkan nih mana rating yang tertinggi gitu. Kemudian berikutnya adalah kalau sudah tertinggi apakah mereka pernah melakukan fraud sebelumnya gitu. Ternyata sudah pernah, tetapi kesini dengan adanya GCG sudah lebih baik, itu berarti menuju ke arah yang lebih baik. Nah Garuda dulu mungkin top untuk perusahaannya penerbangan gitu ya, kemudian GCG-nya bagus, tiba-tiba ada fraud gitu kan, sehingga turun merugi dan seterusnya gitu. Akhirnya mungkin bisa kalah oleh perusahaan penerbangan lain yang tidak sehebat Garuda dulunya. Nah mungkin itu bisa dilihat bahwa ada praktik-praktik implementasi mengenai GCG, manajemen risiko sama fraud yang terjadi di dunia nyata ya, di industri organisasi juga di perusahaan memang bisa swasta dan negara. Tapi di sisi lain juga kita tetap berpegang bahwa yang namanya GCG itu jadi defense ya. GCG, manajemen risiko dan internal audit gitu. Ya. Para internal auditor ini memang menjadi defense ketiga ya, three line of defense yang harus menjaga terkait dengan pengendalian internal, terkait dengan tadi kemungkinan kecurangan atau fraud dan juga terkait dengan implementasi dari GCG. Oke, kelas ada yang ingin disampaikan, ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita? Mengenai UTS berarti minggu depan kita upayakan dengan hari yang sama ya, tapi nanti kita lihat apakah ada jadwal, tapi kalau nggak ada berarti pakai hari yang sama ya, sesuai dengan hari kita kuliah gitu. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Tanyakan. UTS-nya kelihatannya sih online ya, karena kalau offline berarti harus saya yang hadir dan juga minggu depan tuh kemungkinan juga banyak kegiatan di luar kampus juga, dan itu menyebabkan saya mungkin belum bisa offline. Ya. Oke, Vito. Maaf Bu, untuk UTS-nya itu kita bareng kelas lain atau gimana? Saya mau ngecek kelas C ya, kira-kira kelas C bisa bareng harinya nggak dengan kelas D gitu. Kalau bisa bareng kita bareng ya. Oke Bu. Oke. Ya Julia. Ibu maaf mau nanya, kalau misalkan saya kan di sini hari Selasa juga ada mata kuliah dan ada UTS ya Bu di kampus ini. Terus untuk UTS yang di sananya saya gimana ya Bu? Nah nanti kita atur jadwalnya ya Julia ya, karena kalaupun misalnya beda waktunya berarti kan saya harus buat soal juga serinya beda gitu ya. Gitu. Baik Bu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau ingin disampaikan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih sekali atas perhatiannya, kesediaannya untuk bisa sampai sore ini dari tadi siang ya. Dari tadi siang, jadi jam 10 dari tadi pagi malah ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti insya Allah minggu depan dikabari ya mengenai prosesnya kapan mengenai UTS. Salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.